Puji Tuhan, Shalom. Selamat sore, saya senang sekali kalau di ibadah mujizat, karena saya percaya kita akan menyaksikan mujizat demi mujizat terjadi. Yang percaya boleh katakan amin. Saudara, minggu lalu nanti saya akan tampilkan video, ada seorang ibu yang datang di tempat ini mengalami masalah pada telinga. Jadi hidungnya dan telinga, jadi kan saudara tahu THT ya, THT itu apa? Telinga, hidung, tenggorokan. Itu ada saluran yang nyambung begitu. Nah masalahnya hidung beliau ini ada masalah. Sehingga karena hidungnya bermasalah ada cairan yang itu nembus ke telinga. Maka harus dilakukan operasi saudara. Ini menurut cerita dari beliau ya. Harus dioperasi sehingga telinganya berdampak sakit. Dan puji Tuhan, nanti kita akan lihat videonya. Kemarin beliau mengalami kesembuhan minggu lalu. Dan mengalami telinganya langsung pleng, enak begitu. Dan saya percaya tidak perlu dioperasi karena Tuhan Yesus telah mengoperasi sendiri hidungnya. Kali kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kemarin saya mengunjungi sebuah rumah sakit di Araya, saudara. Saya mendoakan seorang yang kena kanker, kena kanker usus, lalu menjalar ke getah bening. Saudara, saya kalau setiap ke rumah sakit, hati saya itu selalu kayak, Tuhan, kenapa ya ada banyak berbagai macam penyakit. Hati saya sedih, saya lihat orang sakit itu hati saya sedih. Keluar kamar, saya nangis. Tuhan, saya makasih Tuhan. Kau Tuhan percayakan untuk mendoakan orang-orang dan kuasa-Mu dinyatakan. Saya dapat kabar tadi, sukacita sekali. Saudaranya menyampaikan, Pastor Yoel kemarin mengunjungi adik saya. Puji Tuhan, biasanya karena dampak kemo, dampak daripada perawatan, tangannya digerakkan sakit, tapi puji Tuhan hari ini sudah bisa makan sendiri, bahkan bisa makan dan mengalami menikmati kesehatan dalam tubuhnya. Saya percaya kansernya akan sembuh sempurna dan akan menjadi kesaksian buat Anda dan saya. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, mari sama-sama kita melihat satu bagian firman Tuhan, ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Perikop berkata, pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Markus 11 ayat yang ke-20 sampai 26. Hari ini saya mau sampaikan kunci mengalami mujizat, kunci mengalami mujizat. Saudara, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Kalau Anda membaca Alkitab dan masih baca Alkitab, saya percaya saudara masih baca Alkitab, amin. Atau Alkitabnya diganjel di pintu, wah lumayan ini buat ganjel. Atau saudara, oh ini nakal tak lempar aja lumayan tebel gitu. Saya rasa enggak, saudara masih membaca Alkitab, amin. Maka saudara akan temukan dalam kisah di Alkitab, bagaimana Yesus mengutuk pohon ara. Anda masih ingat kisah itu? Dikatakan bahwa begini, itu ada di atasnya tapi saya akan lanjutkan nanti di bagian bawah. Dikatakan bahwa ini bukan musim buah ara, tapi kenapa kok dikutuk tidak akan berbuah selama-lamanya? Kenapa? Ternyata buah ara itu banyak jenisnya. Ada buah ara yang musiman, ada buah ara yang setiap saat harusnya dia berbuah. Saudara pasti tidak asing dengan jenis buah-buah. Ada buah yang musiman, betul? Contoh apa? Durian. Nah, kalau mangga, terus apa lagi? Alpukat, apa lagi? Tomat. Tomat itu buah atau sayur ya? Nah, mangga, tapi ojo metik manggane tonggo lo ya. Wah ini problem ini. Ate mencet kok duso ya. Ate mencet, ate ngerujak kok nyolong tonggo apa manggae tonggo ya. Jangan saudara. Nah, iya. Gimana itu rujaknya? Rujaknya masa makannya enak, nyolong manggae tetangga kok ya. Nah, ada buah yang musiman, ada yang setiap saat dia bisa ada. Coba apa buah yang setiap saat bisa ada? Tolong dibantu. Belimbing apalagi? Pisang, kates. Wah, ada karangnya enggak kan, karang kates ya. Kalau enggak salah kates bahasa lainnya Popeye ya, bukan ya? Pepaya. Nah, ini berarti belum pada tidur ya. Apa, Oma? Jambu, ada jambu keloto ya. Ada jambu monyet ya. Jambu mente ya. Nangka. Apalagi ayo kita dagang yuk. Lama-lama enggak khotbah saya ngurusi buah-buahan. Tapi maksud saya karena lagi enggak dagang di pasar, bukan lagi dagang buah. Tapi gini saudara, ceritanya buah ara ini harusnya selalu berbuah, tapi ketika Yesus dia enggak berbuah. Sama seperti kehidupan kita. Saudara pernah enggak merasa hidup saudara kering? Kering ini bukan bicara, oh berarti butuh body lotion. Bukan. Tapi saudara merasa saudara melakukan sesuatu kok rasanya kering. Melakukan ini kok kering, kenapa? Karena ternyata saudara tidak berakar di dalam Yesus. Orang yang tidak berakar dalam Yesus hidupnya gak bisa berbuah. Yohanes 14 mengatakan bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah carangnya. Tinggallah di dalamnya.
tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Saya pastikan saudara udah sikat gigi ya. Takutnya berbuah sebelahnya, aduh kaget ya. Kena terasi, kena apa, nah itu. Jadi berbuah. Bahkan dalam firman Tuhan dikatakan, kalau nggak berbuah apa yang terjadi? Dipotong, diinjak dan dibakar. Hati-hati loh saudara kalau jadi orang Kristen nggak berbuah. Sama kayak pohon ara ini, nggak berbuah. Nah ada satu buah kalau diketuk sakit, ada yang tahu saudara buah apa? Buah tok saudara. Nah itu buah tok itu aduh, tuk. Nah itu saudara ya. Saya suka makan durian, ada yang suka makan durian saudara? Wah oma ya, puji Tuhan ya, masih berani makan durian oma ya. Wah puji Tuhan, baik. Nah saudara, saya kasih tahu cara makan durian yang enak. Kalau saudara mampir, karena banyak yang biasanya buah-buahnya itu ya palsu lah, scam. Ya kalau bahasa scam, itu ada caranya, saudara ketuk. Kalau buah duriannya, wah itu pasti manis itu, mantap dia. Tapi kalau saudara diketuk, ada suaranya, ato. Lah itu yang dagang saudara ketuk kepalanya itu ya. Jangan salah ketuk ya, ketuk durian ya. Nah lanjut ayat 21. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, Guru, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Ayat 22. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu terjadi, maka hal itu akan terjadi. Ini kan bahasa Indonesia baku panjang kan. Kalau saya sederhanakan gini loh, hei gunung, pindah. Kalau saudara percaya akan pindah itu. Makanya saya nggak percaya ya kalau walaupun gunung tak berpindah, gimana caranya? Saya percaya setiap gunung itu bisa pindah dalam nama Yesus. Gunung itu pasti pindah. Tidak bimbang, percaya akan pindah. Ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, perhatikan ini kunci pada sore hari ini. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara perhatikan. Doa orang benar besar kuasanya. Saya percaya doa orang benar doanya gak ngawur dah. Tuhan saya mau ujian, mau nyontek, gurunya Tuhan buat supaya gak kelihatan saya nyontek. Ya gak kira dikasih saudara. Tapi setelah saya jadi guru, jadi dosen, saudara sadar gak? Ternyata kalau guru duduk di depan, itu kelihatan loh yang nyontek saudara. Bener. Ada yang pakai kancing, ada yang pakai apa ya, pokoknya berbagai macam itu kelihatan di depan. Kayak gini saya kelihatan saudara, yang tidur siapa. Tapi puji Tuhan gak ada yang tidur loh. Kasih tepuk tangan dulu buat semuanya. Kelihatan. Yang lagi ngopel, lu kok gede banget. Nah, itu opel apa apel itu. Nah itu kelihatan. Gitu saudara. Nah artinya apa saudara? Ketika saudara berdoa dengan benar, orang benar pasti doanya benar. Gak mungkin doanya salah. Jadi ayat ini jangan saudara definisikan minta apa saja, berarti mintanya ngawur. Enggak begitu. Tuhan, saya mau nipu pelanggan saya, minta tolong Tuhan. Nanti kalau hasil tipu ini saya akan kasih buat persembahan. Ya enggak bisa saudara. Ketangkep Anda. Saudara percaya enggak? Tidak ada kejahatan yang sempurna. Pasti akan ketangkep kejahatan itu pasti akan ketangkep. Percaya enggak saudara? Enggak ada yang sempurna. Itu ada saudara lihat ngikutin enggak yang 28 miliar, 31 miliar. Ikutin tuh saudara. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Bersyukurlah kalau sama Tuhan ditangkap, diciduk. Tuhan mengasihi supaya bertobat. Saudara saya mau bagikan cerita ya. Saya kenal seseorang, ini bukan orang Kristen, bukan orang percaya Tuhan. Beliau bekerja di sebuah bidang yang namanya kuliner. Sering lewat di depan rumah saya, sering mampir gitu, sering lewat. Terus saya kok pengen nolong orang ini. Ayo, saya ini aja borong buat gereja ya, kan pelayan-pelayan buat makan bisa gitu. Tapi saya minta satu ya Pak ya. Minta satu Pak, jangan dibujui saya Pak, saya gak suka orang bohong. Sekali bohong, lu gue and forever, saya bilang begitu. Lalu apa yang terjadi saudara? Suatu kali, saya tahu kalau kita di scam, gereja ditipu sama dia. Jadi gini caranya,
Harusnya dikirim tanggal 10, tanggal 3 sudah datang tuh. Alasannya lupa. Halo, masa bisa lupa sih? Saya tahu itu pasti supaya ya udah deh kita beli karena ada target gitu. Maksud saya kalau memang ada kendala kok nggak ngomong aja gitu loh. Misalnya sampaikan, Pak boleh nggak kalau yang tanggal 10 ditukar tanggal 3 karena saya harus dikejar omset sekian. Selesai tuh. Ngapain bohong? Lalu apa yang terjadi saudara? Saya telepon, Pak saya minta maaf Pak. Malah saya yang minta maaf, padahal kita yang ditipu ya. Tapi ya udah biasa, karena kan biasa memaafkan dan minta maaf toh gitu toh. Pak maaf ya Pak ya, saya pernah ngomong, kalau saya dibohongi kita selesai ya Pak. Aduh saya ini, nah, orang kalau nggak jujur, muter-muter. Dari sini ke sana, dari sana ke sini, ngalor ngidul, ngulon wetan, munyer-munyer. Gak bisa jelaskan. Ya sudahlah Pak, gini Pak, kita beli aja tapi selesai, hari ini selesai. Tahu saudara apa yang terjadi? Tanggal 4 contoh ya, ini tanggalnya kurang lebihnya. Hari Senin, kan hari Minggu tuh. Senin tiba-tiba stroke. Selasa meninggal saudara. Lihat saudara, jangan main-main. Makanya orang tanya kenapa ya kalau Ananias Safira kok mati, tapi kok Saulus kok gak mati gitu. Saulus kan bunuhin orang Kristen. Tapi kok Ananias Safira kok mati ya? Padahal Ananias Safira itu jemaat mula-mula. Kenapa saudara? Karena Ananias dan Safira itu bohong, dusta. Siapa bapak mendusta? Iblis. Saya bikin satu logika ya, premis ya. Orang yang jujur itu anak Tuhan. Anak Tuhan pasti jujur. Lek suka bohong, suka dusta berarti anaknya siapa? Wah, ada yang ngomong loh, bukan saya loh ya. Jadi kalau orang jujur pasti anak Tuhan, tapi kalau bojo, dusta, ya bapaknya setan. Kenapa? Karena firman Tuhan tulis pendusta itu, bapak pendusta itu setan, iblis. Nih saya lihat kan banyak anak-anak muda nih. Wah, generasi apa ini? Generasi alfa ya. Untuk generasi yang gak alfa masih kecil ya. Pacaran nih. Misalnya, dengarkan premis saya. Watuk cepet waras. Watuk cepet waras. Tapi lek watak, angel warasi. Contoh nih, pacaran ya. Sudah selingkuh, selengki dia. Pakai aplikasi ojek online, pakai aplikasi sembunyi-sembunyi selengki. Ya udah tekniknya udah tahu kan. Terus ketahuan, oh kamu ketahuan, keciduk kan. Sayangku aku minta maaf, aku akan tidak mengulangi lagi. Pret. Watak angel warasi. Kebiasaan itu mengubah itu 21 hari, 3 minggu. Saudara misalnya suka tidur bangunnya siang jam 8, jam 9 gitu. Mau merubah jadi jam 5 itu butuh 3 minggu. Watak hanya Roh Kudus yang bisa ngerubah. Banyak orang gini waktu pacaran, tenang Pastor, aku ampuni dia. Kan firman Tuhan berkata mengampuni yang menganiaya aja. Aku yakin nanti kalau nikah pasti berubah. Apa? Berubah Power Ranger, Ultraman ngono maksudnya. Saya melakukan observasi dalam pelayanan konseling pastoral pernikahan. Orang-orang yang mengalami 1 perselingkuhan, 2 KDRT, rata-rata waktu pacaran sudah pernah selingkuh. Jadi dengarkan saya yang belum menikah, kalau pacar Anda selingkuh, lo, gue, and forever. Tenang Pastor, saya yakin. Ya silakan aja, resiko ditanggung penumpang masing-masing, saya cuma kasih warning kok. Karena banyak yang begitu, waktu nikah, Pastor, saya pikir dulu waktu pacaran dia berubah, nanti nikah berubah. Tambah parah Pastor. Loh memang, itu realita. Karena orang biasa mbojok, biasa bohongi, itu udah biasa, itu watak saudara. Maka hari ini saya rindu, mari kita punya hati yang baik. Karena Tuhan berikan kita hati yang baik. Nah bicara tadi bohong, makanya Ananias Safira langsung mati karena bohong. Pertanyaan ya, saudara kan tahu kan pasti ada orang Kristen suka nipu, orang Kristen suka begini begitu. Tapi kok gak mati-mati ya? Nah ini kan pertanyaannya. Kenapa? Karena Tuhan itu kasih waktu untuk dia bertobat. Itu yang namanya kasih karunia, ditunggu, dienteni. Ayo bertobat, tak tunggu. Saudara jangan pikir ya, kita ini hidup tuh saudara minggu ke gereja. Semua kan kalau hari Minggu kelihatan kayak malaikat, betul ya sepakat ya. Skinnya kan pada malaikat, filternya pada malaikat. Hari Minggu haleluya, Senin halelupa, Selasa halu. Nah.
Banyak yang kayak begitu enggak? Banyak. Minggu kelihatan suci, Senin sampai Sabtu, yo jeda jedut gitu. Karena mikirannya, ya nanti ke gereja kan tinggal penebusan dosa. Saya kasih tahu ya, tadi saya khotbah sebelum jam ini saya khotbah tentang narkoba. Saya punya teman, Pak dulu bekas pemakai. Bertobat jadi hamba Tuhan, khotbah. Tapi ada efek samping. Sarafnya kena. Jadi kalau diajak omong kadang nyambung, kadang nggak nyambung. Tapi akeh nggak nyambungnya saudara. Terus kalau dikasih bercanda, yang lain guyu. Dia nunggu 5 detik. Baru ketawa. Jadi yang lain berhenti, dia ketawa sendiri. Lelet, kalau bahasanya itu lelet. Tapi saya mau bilang kalau teman saudara ada yang lelet bukan berarti tentu dia make loh ya. Nanti saudara ketemu, wah lelet pakai ini. Gak segampang itu gitu. Saya kasih pertanyaan nih misalnya nih, bagaimana membuktikan, kan gini, kan Batranu ya, Nabi Nuh. Kan semua binatang kan dimasukkan ke situ kan perintah Tuhan. Kan gak ditulis tuh binatangnya apa aja. Tapi saya bisa buktikan di Batra itu ada babi. Wah, ayo saudara gimana cara membuktikan di Batranu itu ada babi? Ayo. Gimana caranya? Saya tahu caranya. Karena di dalam Batranu ada hem. Nah, itu berarti ada babi itu pasti itu ya. Apa ya? Aduh, daging ham. Sampai harus jelasin saya. Ya, daging ham ya. Terus ada lagi. Nah, ini kalau saya kasih tahu ke teman-teman saya, jadi dia nunggu dulu gini, memproses. Yang lain 5G. Ketawa dulu yang dia nunggu 5 detik. Baru ketawa 5 detik baru ketawa. Pemain bola yang disembuhkan Tuhan Yesus. Oh, ada saudara. Oh, ada yang tahu nggak siapa pemain bola? Saya kasih tahu ya. Lukaku. Wah, ada lagunya kan. Ingat bilurnya yang sembuhkan. Loh, puji Tuhan di Napoli disembuhkan Tuhan Yesus loh Lukaku ya. Haleluya ya. Nah, artinya saudara, dia mengalami pertobatan iya. Dia pakai narkoba, dia bertobat iya, tapi resikonya tetap nyantol, sarafnya kena. Saya ulangi ya. Saudara di rumah pasti punya obat merah. Mereknya itu biasanya Betani. Ya, karena ini live streaming jadi saya samarkan Betani ya. Nah, obat Betani ini digunakan waktu apa? Waktu Tapi apakah ketika saudara punya obat Betani, Anda akan sengaja menjatuhkan diri? Weh, aku duwe obat merah, tak jatuh gitu dah. Wah, saudara perlu periksa kejiwaan kalau kayak begitu. Wah, enak ada obat merah, jatuh. Kalau saudara jatuh, kira-kira gimana kondisi lutut saudara? Ada yang namanya koreng, betul nggak? Yang dimana karena luka dia akan menutup, yang dimana kalau sudah mau kering, gatel tuh kaki biasanya. Aduh, dalam hati, copot tidak ya. Akhirnya dicopot, nyesel bekas scar di situ, luka. Artinya apa? Obatnya ada, tapi lukanya membekas. Nah, maksud saya kalau saudara hidup, pastikan hidup saudara jangan sampai salah ambil keputusan. Tuhan pasti terima pengampunan, Tuhan akan memberikan pengampunan, iya, tapi risikonya itu loh saudara. Kenapa saya bilang begini? Karena orang yang benar, doanya pasti benar. Saya masih percaya bahwa sampai hari ini mujizat itu masih terjadi, saudara. Gunung itu kan juga bisa dikatakan mungkin gunung-gunung penyakit. Ada penyakit yang dikatakan enggak bisa sembuh. Maka saya itu bingung sama orang kalau juga mujizat loh. Berarti enggak seneng ya ada orang sembuh ya. Seneng kalau orang sakit ya. Enggak seneng ada orang sakit terus menjadi sehat. Enggak seneng. Maunya sakit semua begitu. Wah, jahat kalau kayak begitu pemikirannya, saudara. Jadi orang sakit itu disuruh sabar. Sabar ya, diterima aja sakitnya gitu ya. Enggak ada itikat kayak misalnya, ayo Pak percaya Pak, Yesus masih bisa tolong. Bu percaya Bu, Yesus masih bisa tolong. Saya heran orang-orang yang ngomong kayak begitu tuh gimana ya, yang mujizat. Kalau kayak begini kan rumah sakit lah jadi sepi. Ya apa sih cara, ini pemikiran apa ini? Gini loh saudara, kalau saudara belum bisa bantu orang, belum bisa nolong orang, minimal jangan nyusahkan orang, itu aja. Kalau kita belum bisa jadi berkat buat orang, jangan jadi
nyusahkan orang lain. Mari kita lihat lagi ayatnya 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta apa, yang Anda minta apa. Sekali lagi doa orang benar mintanya pasti benar. Nggak mungkin doanya minta yang aneh-aneh, nggak mungkin. Tuhan, aku minta kekuatan Tuhan. Tuhan, aku minta kesembuhan. Tuhan, aku minta bukakan jalan bagiku Tuhan. Maka kalau dengan yakin didoakan, percayalah engkau akan telah menerimanya dan hal itu akan diberikan kepada Anda dan saya. Ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayo, siapa yang saudara belum bisa mengampuni? Harus belajar mengampuni. Sulit tapi bisa, sulit tapi bisa. Ini ada korelasi dengan Yakobus 5 ayat 16, sebelum mendoakan pastikan dirimu sehat dulu. Jangan ada kepahitan. Saudara, saya mau bilang kalau saudara kepahitan itu enggak ada manfaat, enggak ada baiknya untuk diri kita. Saya ketemu orang yang sakit. Jadi sakit itu kan dua, ada gaya hidup, ada karena kepahitan. Sedih lihat orang seneng, lihat orang seneng itu kayak iri terus, dengki terus. Orang lain berhasil ngomen terus. Iri terus, lah gimana sih? Akhir zaman ini unik ya orang-orangnya. Senang lihat orang susah, susah lihat orang seneng. Kalau aku susah, dia harus ikut susah. Lah aku sakit, dia harus sakit. Loh ini pikiran apa ini? Nggak benar ini saudara. Maka belajar mengampuni. Mengampuni, mengampuni. Lebih sungguh mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Yesus lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Saudara, salah nggak orang punya hobi, saya tanya? Nggak salah. Yang salah adalah misalnya, di sini ada saudara yang suka mancing, mancing keributan, mancing masalah, nggak ada ya? Boleh nggak mancing, saya tanya? Boleh. Yang nggak boleh kalau gara-gara mancing istri ditinggal di rumah, anak ditinggal di rumah, mancing terus. Apa? Mancing ikan atau mancing yang lain itu ya? Kok mancing terus, Minggu mancing, Senin mancing, mantap mancing terus. Akhirnya kalau sakit istrinya ngomong, wis ngene Pak, diurus sampai gurami-guramimu wis. Mancing terus saya. Saudara, saya masih percaya rumah kita, keluarga kita adalah surga di bumi ini. Kenapa? Hei anak-anak muda, kenapa kok malas pulang rumah? Kenapa? Orang tuanya judgmental ya. Pulang rumah cuma dihakimi ya. Kamu ini kok gini, kamu ini kok gitu ya. Suami-suami kenapa nggak mau pulang rumah? Istri kalau ngomong sakit ya, kamu suami nggak berguna gitu kan, gitu ya. Istri-istri kenapa kok keluar rumah nggak mau pulang rumah? Suaminya kasar ya, KDRT ya. Saudara, inilah agenda-agendanya iblis, saudara. Saya sudah berkeluarga, saya punya istri. Istri saya cukup satu, anak baru satu, saudara. Kemanapun saya melangkah, kalau di dalam masih di Pulau Jawa masih bisa mobil, saya akan PP pulang. Kenapa? Saya senang ketemu istri sama anak saya di rumah. Kalau di luar pulau naik pesawat saya harus, pokoknya selesai saya cepat langsung pulang. Senang saya di rumah ada istri, ada anak saya. Tapi kalau saudara nggak senang pulang ke rumah, something wrong with your house, something wrong with your home. Tapi dengan mengampuni, Tuhan bisa pulihkan keluarga-keluarga. Karena ayat ini bicara mengampuni. Saudara, kita ini punya budaya yang ini kurang bagus. Namanya ngerasani. Apa itu ngerasani? Ngomong di buri, bendol buri. Ketemu di depan senyum-senyum, di belakangnya, aku yo iso kayak ngono leh. Rasanya kayak relate ya dengan kita semua ya, karena itu sehari-hari. Contoh ya, misalnya ini contoh nih. Sehari-hari mertua dengan menantu misalnya.
Mertuanya tuh kepengen supaya menantunya begini. Akhirnya caranya gimana? Nggak berani negur langsung. Pakai status WA. Cari foto-foto yang sesuai. Hai menantu-menantu, jadilah menantu yang hormat dengan mertuamu. Karena pasti nanti menantunya lihat tuh statusnya. Cari pendeta yang khotbah tentang menantu lawan dengan mertua. Hai menantu-menantu, hormatilah mertuamu gitu kan. Apa salahnya sih manggil? Nah, kamu itu anaknya papa mama, Isa nggak sing sopan, nah, selesai sih. Kenapa harus pakai sindir menyindir? Because something wrong, dan itu hanya bisa diselesaikan kalau mengampuni. Sehat secara jasmani, sembuh. Sehat secara batinia. Ayat yang terakhir 26 sebagai penutup. Saudara jangan main-main tentang pengampunan ini. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka tolong dibaca 3, 2, 1. Ngeri loh saudara. Ada lagu rohani berkata, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Itu kelihatannya benar sih, tapi sebetulnya kalau secara kita bedah liriknya, kalau saudara gak mengampuni, gak diampuni Anda saudara. Ini firman Tuhan yang nulis loh. Coba ditampilkan lagi ayatnya. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, Bapa ya gak mengampuni loh. Kesalahan-kesalahan Anda. Ini seperti kisah tentang orang yang hutangnya banyak sekali. Dilunasi sama rajanya, dilunasi sama juragannya. Ada temennya ngutang cuma berapa perak lah. Langsung sampai diurus sampai begini-begini. Terus rajanya ngomong, rugi aku bayari kamu. Ternyata kamu gak bisa melakukan itu untuk sesamamu. Saudara, saya kasih pesan terakhir ya sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Hati-hati masalah utang piutang. Teman bisa hancur karena uang, saudara. Coba ya, makanya saya nggak seneng kalau ada orang datang, Pastor pinjem uang. Berapa? Nggak banyak kok, 10 juta. Nggak banyak ternyata cuma dipakai apa? Dipakai buat ngafe, dipakai buat lifestyle gitu. Ngapain sih hidup gengsi? Enak tak hidup gengsi, saudara? Banyak hari ini orang jatuh miskin, kenapa? Karena mereka mau dilihat orang kelihatan kaya padahal miskin, tapi kepingin kaya jadi pura-pura kaya. Buat apa? Saudara nggak perlu penerimaan orang, saudara tuh sudah diterima sama Bapa. Saya sudah terima sama Bapa. Buat apa saya kalau ketemu orang kaya yang asli bener kaya, nggak banyak gaya saudara, bener dah. Tapi ada yang pakai baju merek-merek, kelihatannya mahal, padahal cicilan. Gorong lunas mengenai cicilan nih. Lah buat apa? Sepakat dengan saya bahwa saudara ke gereja ini bukan fashion show, sepakat dengan saya. Kita datang ke gereja, kita mau ibadah, kita pakai pakaian yang kita rapi, sopan, yang jadi berkat buat sesama kita. Sekali lagi, banyak orang jatuh miskin karena kepengen terlihat kaya, buat apa? Wah aku pakai sepatu ini biar kelihatan keren, lah apa? Buat apa? Hari ini saya kalau baju putih terus. Sampai ada yang bilang, Pastor gak ono baju lione, tak putih terus lah. Ya saya senangnya putih, kenapa? Yang pertama karena putih suci ya. Yang kedua, saya gak bingung milih baju. Saya ini pendeta bukan artis. Tugas saya ini mendoakan jemaat, tugas saya berkhotbah, tugas saya mendidik, mengajar, membimbing, konseling. Lah kalau saya bingung baju, hari ini flanel, atau hari ini batik, atau hari ini apa, bingung saya di depan kaca terus, ditungguin jemaat, mana itu gak teko, iya Pastor Yo saya ngurusi kelambi, bingung. Ya udah enak yang ini, jadi saya punya ini sampai 10 setel saudara, podo kabeh. Karena saya tahu saya diterima oleh Tuhan, saya berharga di mata Tuhan. Tapi saya kasih konsep penting nih buat Anda. Orang ganteng mau apapun, cocok kok bajunya saudara. Narsis nih. Bener toh? Gak usah bingung, gak usah tepuk tangan. Tepuk tangan buat Tuhan, bukan buat saya. Segala kemuliaan bagi Tuhan, jangan kemuliaan bagi rata loh ya. Nah itu ya. Jadi saudara, saya rindu hidup kita jadi berkat buat orang banyak. Gak usah peduli omongan orang. Gila omongan orang itu banyak yang jahat saudara. Kayak hari ini misalnya ya. Tadi kan sudah saya sebut ya, badan saya besar ya. Saya bilang ini bukan badan, lembaga ini saudara. Kalau badan kecil, kalau lembaga itu besar. Lah yang ngomongin badan saya besar itu loh, padahal pelutnya jemblung. Lemaknya pecetotan di mana-mana. Tapi kok seisa ngomong no orang lain, kok gak ngaca gitu loh. Tapi dalam hati saya gitu loh, saya omong no sakit hati. Marilah kalau kita ketemu orang sudah usah bahas fisik lah. Orang itu enggak semua orang suka dibahas fisiknya loh.
Betul nggak? Misalnya saya ketemu jemaat dulu. Pipine kok tembem saiki. Gemoy. Loh, iso terus gak teko menes pendetane koyo ngene body shaming pendeta lah. Tapi lah saya di body shamingin boleh. Ya pendeta memang salah, selalu salah pendeta. Saya dicaci, saya diam. Saya dimaki, saya diam. Saya difitnah, saya diam. Tapi hari ini saya tetap akan diam karena pendeta saya. Wis pokoknya selalu salah, tapi gak apa-apa, saya bersyukur. Satu kemurahan Tuhan saya bisa melayani Raja segala Raja, saudara. Jadi mari jadi berkat. Ya, kalau ketemu orang itu hati-hati gini loh saudara. Enggak semua yang kita pikirkan harus kita tuangkan. Kalau bahasa sekarang itu intrusive thought. Misalnya nih, ada di postingan di Instagram ada orang meninggal. Itu kan keluarganya lagi ditinggal, ada yang sedih kan. Enggak usah tanya, ini sakit karena apa ya? Lah, kok enggak punya empati ya? Harusnya kan saya turut berduka cita, Tuhan kasih kekuatan. Mari kita jadi orang-orang Kristen yang jadi berkat buat sesama kita. Haleluya, puji Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, apa yang saudara doakan, minta dan doakan, percayalah Anda telah menerimanya. Dan ketika Anda berdoa, pastikan Anda sudah melepaskan pengampunan bagi yang bersalah. Kita ya gak keapian, saya gak kebagusan. Saya punya salah, saya banyak kekurangan. Saya gak lebih hebat dari saudara, saya gak lebih sempurna dari saudara. Saya butuh Tuhan, tanpa Tuhan saya gak bisa. Saya tutup dengan 2 video multimedia boleh siapkan, dan Pak Max dan Vito boleh standby. Yang pertama, telinga yang disembuhkan. Yang tadi saya cerita di awal ya, telinga yang disembuhkan. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Dan kalau saudara lihat, ibu itu langsung mengalami satu ekspresi yang dadakan. Dia menangis kenapa? Karena dia mengalami langsung cet. Yang membelah laut, yang terduga. Beliau menangis. Dia menangis karena apa? Mengalami kesembuhan. Pun terjadi karena kuasa-Mu. Mikrofon. Puji Tuhan. Ibu, boleh dipegangin aja enggak apa-apa. Ya, saya berbicara dengan Ibu siapa? Arnella. Ibu Arnella, apa yang Ibu alami sore hari ini? Saya sudah 2 minggu ini vertigo, Pastor, karena telinga saya sebelah sini itu tidak bisa mendengar. Baik. Dokter THT mengatakan ini harus operasi karena dalam sini ada cairan. Baik. Karena cairan itu harus diambil dan dipasang tabung. Sebelum pasang tabung itu harus operasi dulu struktur hidung supaya normal kembali. Dan puji Tuhan, Sore hari ini dengar terus Pastor, iya. saya Tidak pusing menyembuhkan lagi. Ibu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus baik buat Ibu Arnella. Amin. Kita boleh tes ya Bu ya, saya Iya. tes ya. Sebelah kiri ya. Iya. Ibu ada depan. Ibu boleh ngomong-ngomong di mikrofon. Shalom. Shalom. Saya hari ini sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terima kasih. Bu Arnella sehat selalu ya. Nanti periksa dokter, enggak perlu operasi. Tuhan sendiri yang operasi telinga Ibu ya. Tuhan memberkati Bu Arnella. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yang di depan tetap berdoa, percaya. Yang kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Video terakhir saya mendoakan seorang oma yang datang dengan kaki yang sakit. Beliau mengalami masalah pada kakinya, turun mobil sakit, naik mobil sakit, lewat tangga sakit. Tapi puji Tuhan hari itu sampai mau lari saudara di gedung ini. Kita lihat sama-sama kaki oma yang disembuhkan. Doa buat Oma dalam nama Yesus kami percaya Tuhan. Saat ini Oma sembuh, sehat, mujizat terjadi sebentar jalan, tidak sakit lagi kami percaya dalam nama Yesus. Mujizat sudah terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Oma, saya gandeng, kita mumpung masih kosong, kita muter sebelah ini. Oh iya, gimana? Yang dirasakan gimana? Enak. Padahal sebelumnya sakit ya? Lah. Loh, tapi ini sekarang? Lah, ini sekarang? Bisa. Siapa yang menyembuhkan Mama? Tuhan Yesus. Ayo kita jalan ya, ya. Kita terus sini, terus
Loh, enak Oma. Silakan Oma, coba saya lepas tangan saya coba. Loh, jangan lari loh Oma. Loh. Wih, loh. Malaysia. Wih, puji Tuhan. Ya, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Oma, sehat-sehat. Puji Tuhan. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Pada saat ini saya bersama dengan Oma Sumira. Sebelumnya Oma apa yang Oma alami? Kakinya sakit ya, yang kanan ya. Tapi puji Tuhan hari ini kakinya sudah sembuh. Siapa yang menyembuhkan Oma? Tuhan Yesus. Saya percaya hari ini jemaat Tuhan, mujizat kesembuhan masih terjadi. Dan Tuhan Yesus sudah menyembuhkan Anda. Bersama Yesus masih bisa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Oma, sehat selalu Oma. Berkati. Sama-sama Oma. Sehat ya Oma. Oma sama-sama. Sehat-sehat juga Oma. Ya, silakan duduk Oma. Selamat ibadah ya. Kita boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, Sang Penyembuh. Saudara, saya perlu sampaikan sebelum kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Saya tidak anti dengan dokter ya. Saya kenal dengan rekan-rekan dokter, mereka juga hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menjadi alat untuk kesembuhan bagi pasien. Tapi saya mau katakan, saya kenal namanya Yesus, dokter segala dokter. Sekalipun dokter manusia masih bisa berkata, sudah angkat tangan. Tapi saya percaya orang yang angkat tangan, Tuhan turun tangan untuk tolong saudara. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Saya boleh undang jemaat Tuhan, boleh bangkit berdiri. Saya rindu nyanyikan lagu ini. Ora pasyatara. Tiada berubah Kuasa namamu, tiada berkesudahan, kasih setiamu, apabila Tuhan sudah firman maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Musik boleh mengandung lembut saudara. Tuhan Yesus bisa tolong semua orang. Cuman satu yang gak bisa ditolong. Kecuali satu, orang yang sombong dan angkuh di hadapan Tuhan. Suatu kali saya KKR kesembuhan di kota Surabaya. Saya doakan ada usia-usia emas atau lansia. Ada orang-orang yang sakit. Lalu ada seorang yang duduk pakai tongkat saudara. Pakai tongkat duduk. Yang maju ke depan ada yang jalannya sempoyongan, pulang bisa lari. Ada yang ini dan sebagainya. Lalu orang itu dipanggil. Kesini ayo sama teman-temannya, ayo maju. Enggak, aku gak mau aku. Aku iso dewe kok, doa dewe aku iso. Dalam hati saya, oh iya, gak apa-apa, saya enggak maksa doa kok, saya enggak maksa doa. Saya bilang gitu supaya orangnya, kan ini kan teman-temannya yang minta dia maju, tapi saya udah jangan biar enggak apa-apa. Tapi dalam hati saya, laung doa dewe ya apa? Kadang-kadang kita perlu pertolongan Tuhan melalui doa, melalui kuasa doa, jangan sombong. Yang lain pulang tongkatnya ditinggal, beliau ya akhirnya masih dibawa sampai pulang, yang lain ditinggal di tempat KKR itu. Tuhan gak bisa tolong orang sombong, Tuhan gak bisa tolong orang arogan, Tuhan gak bisa tolong orang yang angkuh, tapi dia mau tolong orang-orang yang rendah hati. Tuhan mau tolong orang-orang yang tahu tanpa Tuhan gak bisa. Dan melalui kuasa penyembahan saya percaya hari ini, mujizat terjadi setiap hari dalam hidup kita. Mari saya undang, Kecer boleh maju ke depan dan saya, tanpa memperpanjang waktu. Yang mau didoakan boleh cepat-cepat maju ke depan, saya mau berdoa buat Anda. Saya harus tekankan bukan saya yang menyembuhkan Anda. Tapi Yesus yang menyembuhkan Anda. Saya cuma hamba Tuhan, saya cuma hambanya. Saya cuma alatnya, tapi Dia sendiri yang menyatakan kesembuhan bagi Anda. Silakan. Nanti kalau saudara maju tolong info saya, saudara mau didoakan apa. Saya tidak tahu siapa, ada saudara yang saudara punya benjolan. Ada seorang wanita punya benjolan. Saya nggak tahu di mana lokasinya, tapi saudara nggak maju, tapi saudara punya benjolan dalam tubuh saudara. Saya tunggu Anda untuk maju. Semakin Anda tunda, benjolan itu nggak hilang, tapi kalau saudara maju hari ini Tuhan akan hilangkan benjolan itu.
Saya tahu ada. Saya tunggu, ada lagi yang belum maju, tapi saudara punya benjolan itu. Minggu lalu, 2 minggu lalu ada seorang anak muda, pemudi. Dia ada benjolan, mohon maaf, di daerah area sini. Puji Tuhan sudah kempes, mengempis dan hilang dalam nama Yesus, saudara. Saya tahu ada yang gak maju, tapi saudara ada benjolan. Nanti saya tunggu saudara. Kalau saudara gak mau maju sekarang gak apa-apa, nanti selesai ibadah aja ketemu saya. Jangan saudara tunda, jangan saudara tunggu. Tuhan Yesus mau tolong saudara, Tuhan Yesus mau sembuhkan saudara. Yang tidak maju, saya persilahkan saudara boleh kembali duduk. Yang sudah maju, saudara bersiap, saya akan berdoa buat Anda. Entah itu masalah sakit finansial, entah itu sakit fisik, entah itu sakit batinia, mungkin ada sakit mental, mungkin ada sakit penyakit yang orang mungkin gak tahu, tapi Tuhan tahu. Saya percaya hari ini mujizat itu masih terjadi. Amin. Tidak ada doa yang sia-sia. Bisa hari ini saudara mengalaminya. Bisa besok, bisa lusa, bisa minggu depan. Bahkan di firman Tuhan dikatakan ada yang 12 tahun, ada yang 38 tahun. Waktunya waktu Tuhan, bukan waktu saya. Kairos waktu Tuhan. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Nyanyi dengan sungguh dan percaya. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, Ku melihat ada mujizat setiap hari. yang di depan bersiap, saya akan berdoa buat Anda. Jadi tolong bantu saya, Pak Max dan Vito. Selama Ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya. Puji Tuhan. Ini kesaksian dari seorang pelayan Tuhan. Saya bicara dengan siapa? Silakan Pak. Terima kasih ya. Mulai kemarin tuh ini sakit. Nah, namanya Bapak siapa dulu? Pak Ngatmari. Pak Ngatmari, Ya. baik. Pak Ngatmari, apa yang Bapak alami? Silakan. Mulai kemarin tuh sakit sudah 3 hari ini ya. Apa yang sakit Pak? Ini di perut ini. Daerah ulu hati ya? Kalau dipegang ini sakit. Sakit, baik. Tapi sekarang sudah mendingan nggak sakit. Nggak sakit, coba saya pegang misi Pak ya. Ya. Sakit nggak Pak? Saya Enggak. tekan ya Pak ya? Enggak. Saya gebuk boleh Enggak. Pak? Oh, Iya, jangan ya boleh. Pak ya? Iya. Oh boleh ya Pak ya? Betul ya? Ya. Dalam nama ya. Enak ya Pak ya? Ya. Saya pengen menyembuhkan Bapak. Tuhan Yesus. Sehat selalu buat Pak Ngari. Kita berkasih Terima tepuk tangan yang kasih. meriah bagi Ya. Tuhan Yesus. Sehat terus ya Pak. Selamat. Ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat
masih terjadi selama kau besertaku. Ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat. Saya mau sharing sedikit, tadi ada Kak Via ya. Boleh kembali duduk nggak apa-apa Kak Via. Jadi beliau mengalami masalah di matanya, ada bercaknya ya. Jadi ada masalah dengan matanya, lalu beliau maju ke depan, saya doakan bercaknya mulai hilang 30%. Saudara, saya percaya namanya progres. Ada yang instan, ada yang progres. Nah, saya sampaikan ke beliau, nanti selesai ibadah ketemu saya mau doakan. Saudara nanti jadi saksi ya, pulang ke rumah, beliau mengalami kesembuhan yang sempurna, bangun pagi sehat. Nanti beliau akan WA dan nanti saya akan saksikan ke jemaat Tuhan. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Setiap progres baik adanya. Ya, selama Ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat
masih terjadi selama kau besertaku. Ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Sebelum saya tutup dalam doa firman Tuhan, saya mau tanya, seperti biasa, adakah saudara yang tidak maju ke depan? Saudara duduk di tempat saudara berada, tetapi saudara mengalami ada perubahan dalam tubuh saudara, mengalami ada satu yang berubah, ada sesuatu kesembuhan yang saudara alami. Kalau saudara orangnya boleh bantu saya angkat tangan, boleh saksi singkat saja. Saudara duduk tapi saudara mengalami di tempat saudara berada duduk, boleh bantu saya angkat tangan? Boleh saksi singkat saja, silakan. Ya baik, nanti kalau saudara mau saksikan setelah ibadah boleh ya, silakan, gak apa-apa ya. Mungkin ada yang gak berani bicara di depan umum, gak apa-apa. Tapi saya percaya setiap ibadah selalu ada minimal satu yang mengalami pertolongan Tuhan. Kita juga bersyukur hari ini buat yang mengalami dan akan mengalami dan pasti mengalami. Kita boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara boleh aminkan setiap perkataan doa yang akan saya ucapkan. Yang sakit sudah disembuhkan. Amin. Yang lemah sudah dikuatkan. Amin. Yang sedih sudah dihiburkan. Amin. Yang berkekurangan sudah diberkati berlimpah-limpah. Amin. Yang sedang mengalami masalah, ditipu, scam, investasi bodong dan lain sebagainya, Tuhan Yesus pasti tolong sertai hingga dikembalikan berlipat kali ganda. Amin. Dan yang sedang kena hutang piutang, ada masalah hutang piutang, Tuhan Yesus pasti tolong sertai sampai lunasnya. Amin. Kalau ada yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan sediakan pekerjaan yang terbaik. Kalau ada yang cari pasangan hidup, Tuhan sediakan pasangan hidup yang terbaik. Kalau Anda pasangan suami istri yang sedang menantikan keturunan, Tuhan pasti berikan keturunan yang terbaik, membuka buah kandungan kesuburan dan keturunan yang perkasa di muka bumi. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya sampai detik ini mujizat-Mu masih terjadi di tempat ini. Yes. Dan kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Dan setiap jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita boleh berkata, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya.